Shalom, selamat hari Minggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta remaja Naposo Bulung. Demikian juga jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing melalui live streaming. Kita akan masuk ke dalam persekutuan kita. Sebelum masuk kita ke persekutuan kita, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah keselamatan dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585. Haleluya, yang ciptakan langit, bumi dan isinya. Amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadiratnya. Amin, haleluya. Yang Maha Agung sumber kehidupan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. di dalam Rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal.
Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan olehnya dikenal, yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Semua dihantarnya ke tempat yang senang. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat Ulangan pasal 6, dimulai dari ayat 4 sampai ayat ke-6, demikian bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku, ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Nyatakanlah kepadaku kasih pengorbananmu. Inilah kerinduanku, tetap di sisimu. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan,
dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis, ke-18 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Ester pasal 9 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Mari kita baca secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 Adar, juga dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. andaikan Yesus kau Dan pilihku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Huria na halongan itu ata Tuhan Yesus Kristus tatangi hon ma tikting na maragam di huriata dinasa minggon perjolo kuari minggu ta sadarion ima minggu pa 10 aluhon duk Trinitatis topik ni minggu ta sadarion haluaon siad debata keselamatan dari Tuhan. Nomor padua hon tolong par minggu tabereng ma nang lembaran nang dihita. Dapat tuluhon pertanyaan. Pertanyaan di hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2021 pukul 10 WIB. Na bagay si manang wik sian wik Stomihi Amata M Semangusong Burraja Gukut tugas nasida 2 sepaat San Uik Maranata Nyonya PP Utajulu Buru Turnip tugas nasida penerima tamu San Uik Bethesda Amata GT Aritonang Hinatai Buru Manik tugas nasida persembahan San Uik Saudi situa PT Pakpahan atau Bergultom tugas nasida ukur suhu khusus nama buan tangyak pangodianon sian ruas asa ruas ni Huria asa Roma tu Jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot sibano tu tangyak napapaton permingguan di Huria obar turapot ni parhalado minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 tepat Huriata do permingguan keluarga alani olah sahali permingguan do di Patu Huriata ima pukul 10.30 WIB manang kebaktian bahasa Indonesia ima minggu keluarga khusus tanggal 10 Oktober 85 PHD Ina Huria Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021 di Patu Huriata ma muse PHD Ina Huria masuk pukul 10.07 WIB di gedung gereja na paunopon ruas sibaron di Tangyang tabuan ma di Tangyak ta asa tumibu malum siapar sa ito nasida ima amata CH Purba amata situa M Sitorus inata Nyonya Utajulu Buru Turnip dohot Jestril Simakalik Mauliata Mari Huruata Kristin Siani Parnunga be
sehat dohot jadi sebuah misi yang dohot PR sirait asata bomba di tangiatta na papituhon jemaat na pindah mamuka minggu sadari ondang ruas di huriatta be keluarga perlindungan gultum natai burusiagian dohot sada ya nakon nasida ala pida tu HKBP Sintang Resort Sintang napa waluhon PHRN HKBP amuk kaminggon patu pahuriat tama PA Rena HKBP Resort Jeruju Region Ima hari Sabtu tanggal sia Oktober tahun 2021 pukul 10 sia wib 3 jauh napa siahon tatap muka sekolah minggu Mamuka minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 di Patu Pahuriata ma sekolah minggu tatap muka khusus tu kelas SD 1 SMP akan met mangihutton live streaming majolo pasapuluhon Majelis Darurat Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguon tanggal 3 Oktober 1 tanggal 10 Oktober 2021 nat pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 taja habima di bagas tabi molo titik parhebengot tabereng ma di lembaran naung ngadong di hitawi songoni ma titik pakobasion pakebengon di huriata di samingguon dohot akan naik si hubasan di huriat di bagas minggu naroon mau lihat ma dia katangiang partisipasi dukungan dohot sudi program huria saya tupai Tuhan ma nasa pabahe nasa pikiran gugur pabahe nata tuhriana gadup mahita manang yakon nasa kebasion di huria tu mingguon asa ture merdalan bahen sanga warni tuhatta ima nama tikting nama cari tadi di bagas mingguon mau lihat ma Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madihita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman untuk kita di hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar,
supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berlatar belakangkan dengan adanya kesesatan di tengah-tengah orang-orang Ibrani yang berada di perantauan, di mana Paulus memberitakan firman Tuhan berfokus kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia dari dosa dan memberi kehidupan di tengah-tengah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu orang Ibrani ini kan merantau ke Asia, lalu mereka juga Kristen, tetapi pemahamannya berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu di tengah-tengah benua Asia. Paulus berfokus kepada Yesus Kristus, sementara orang Ibrani berfokus kepada hukum Taurat, berfokus kepada Allah, dan berfokus kepada malaikat, dan juga para nabi-nabi, begitu juga dengan raja-raja Israel. Sehingga mereka memperbandingkan antara Yesus dengan malaikat di tengah-tengah teks ini. Di mana posisi Yesus dan di mana posisi malaikat? Siapa yang paling besar dari antara yang dua ini? Itulah yang dipertentangkan mereka di tengah-tengah jemaat yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat. Lalu mereka memikirkan bahwa malaikat itu lebih besar daripada Yesus. Ini yang menjadi pertentangan di tengah-tengah jemaat ketika itu. Maka Paulus mengingatkan melalui firman Tuhan ini adalah kata sambung, yaitu ayat yang pertama tadi. Karena itu berarti ada di atas permasalahan, ada di atas yang kurang jelas. Karena itu berarti yang ayat atau pasal pertama, di mana dipermasalahkan mereka tentang kedudukan Yesus dan kedudukan malaikat. Tapi penulis dari Ibrani ini mengatakan, di manakah Allah pernah mengatakan kepada malaikat, ya duduklah di sebelah kananku? Itu hanya dilakukan dan diucapkan kepada Yesus Kristus. Tentu dia lebih besar daripada malaikat. Itu yang mau dikatakan oleh penulis dari Ibrani ini. Ketika orang-orang Ibrani mempertahankan argumennya di tengah-tengah orang-orang percaya kepada Kristus. Yang menjadi khotbah untuk kita, bagaimana kita saat ini mempercayai Yesus, mempercayai Tuhan Kristus sebagai juru selamat. Apa yang sudah kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan ini?
Apakah masih ada yang beriman kepada di luar dari Kristus? Itulah yang mau ditekor khotbah ini saat ini. Bisa percaya kepada kekuatan gaib, percaya kepada kekuatan kegelapan, percaya kepada dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya, mengandalkan hagiot di dagingnya, hawa nafsunya, sehingga itu menjadi pertentangan kepada Tuhan. Setelah satu contoh, misalnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertemuan antara muda-mudi yang saya buat, lalu saya tanya, karena kalangan mereka ini bukan hanya HKBP, tapi bermacam-macam gereja. Lalu saya tanya kepada salah satu dari mereka, apakah di gerejamu ada bahasa roh? Ada. Coba buat pengertian bahasa roh, saya bilang. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi hanya Allah sendiri yang mengerti. Nah, itu dia. Oh, jadi bagaimana bahasa roh tidak dimengerti manusia? Ya Pak Pendeta, karena roh itu yang berbicara kepada Allah, dan Allah itu berbicara kepada roh yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana itu berbicara kalau nggak ada tujuannya? Saya bilang. Lalu dia bingung. Kamu bisa bahasa roh? Iya, saya bisa bahasa roh. Apa yang kau katakan? Ya, saya tidak tahu Pak Pendeta apa yang saya katakan. Ya, pokoknya roh lah yang ngomong. Apa maknanya kepada hidupanmu kalau kamu tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Lalu dia bingung sendiri. Yang mau saya katakan, masih banyak orang percaya kepada Kristus, Yesus Kristus, masih mau mempercayai hal-hal yang tidak dia ketahui. Memang di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana iman adalah, bisa kita baca sendiri. Tapi dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Itu muda-mudi. Dan itu menjadi kebanggaan bagi dirinya. Aku bisa berbahasa roh. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Korintus ayat 14 ayat 5 ya, kalau ada yang bawa Alkitab, kalau bisa ditampilkan juga di slide ya, 1 Korintus 14 ayat 5 dikatakan di situ. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jadi masih ada di atas dari bahasa roh, yaitu bernubuat, berperilaku. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga bisa menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ini contoh ya yang mau saya sampaikan. Ini contoh kegaduhan di tengah-tengah jemaat. Ada orang yang berbahasa roh tapi dia tidak tahu apa yang disampaikan. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 14 ayat 5 di akhir dikatakan, bila mana, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kalau ada berbahasa roh ditanya, apa artinya tadi kamu berbahasa? Wow, begitu. Dia tidak tahu artinya, itu omong kosong, itu sia-sia, ucapan yang diucapkan kepada angin dan tidak ada gunanya. Jadi hati-hati naposo bulung di sini. Ya, saya bukan mau mengatakan itu tidak boleh, tapi harus ditafsirkan, harus diketahui.
supaya bisa dinubuatkan. Itulah contoh-contohnya bahasa roh yang ada. Padahal kita tahu kalau bahasa roh itu harus dimengerti ketika Roh Kudus turun dari sorga, murid-muridnya di Yerusalem menunggu Roh Kudus, lalu mereka berbahasa-bahasa yang mereka tidak kuasai, tetapi orang di sekitarnya mengetahui. Ada orang Judea mengerti apa yang mereka ucapkan, ada orang di sana, ada orang Yunani, padahal mereka orang Yahudi. Mereka berkhotbah dengan bahasanya, tapi orang-orang mengerti di sana. Itu bahasa roh. Maka dengan demikian bahasa roh itu dipergunakan kepada orang yang tidak beriman. Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 22, ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi bisa saya berbahasa roh kepada Bapak Ibu di sini, tetapi karena belum beriman, maka saya harus berbahasa roh, menafsirkan apa yang dikatakan Tuhan dan saya sampaikan kepada jemaat. Ini juga bahasa roh, berkhotbah. Mungkin kita membaca firman Tuhan ini singkat dan kita tidak didasari dengan ilmu pengetahuan teologi, lalu Tuhan memanggil seorang pengkhotbah atau seperti saya sekarang, saya tafsirkan dan saya sampaikan kepada jemaat supaya dia dibangun. Itu bahasa roh. Jadi bukan bahasa yang berbeda-beda, hanya itu. Lalu orang-orang tidak mengerti. Jadi tadi itu bahasa roh itu digunakan kepada orang yang tidak mengerti dan tidak beriman kepada Kristus. Misalnya kepada orang-orang di sekitar kita ini, bahasa apa yang bisa kita buat? Bahasa roh. Dengan apa? Dengan berperilaku, berkata yang sopan, itu bahasa roh. Bahasa Tuhan. Mengasihi itu bahasa roh. Yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 itu bahasa roh. Bukan hanya ucapan kata-kata. Kalau kita lanjut lagi, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi orang yang bernubuat adalah itulah tandanya bahwa dia beriman. Yang mau saya sampaikan dari khotbah ini, banyak hal-hal yang bisa mengganggu iman kita kepada Kristus pada saat ini. Ada ucapan-ucapan, ada penyampaian-penyampaian, ada yang menggabungkan agama Kristen dengan agama Muslim karena ada persamaannya, lalu digabungkannya, lalu kita ini yang mendengarkannya, ini yang benar, tanpa menggali, tanpa meneliti mana yang benar. Sebab orang-orang Kristen pada masa di Ibrani ini banyak yang sesat dengan orang-orang Ibrani yang menyampaikan tadi malaikat lebih tinggi daripada Yesus. Lalu mereka pening dengan imannya, padahal Paulus mengatakan kepada kami, Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Masa ada lagi yang lebih tinggi daripada anak Allah? Ini kan pertentangan iman. Pertentangan iman kita di sehari-hari ini, itu yang tadi. Ada penggabungan-penggabungan, pencopotan-pencopotan ayat untuk memenangkan dirinya sendiri, untuk memenangkan hal-hal yang hagio nih dirina. Tersongonau misalnya, uidu hubainau mamora sian hamu, lubi mora sian hamu, boy, udah ngohnya kana morai, utangnyakon hujabuna tiap hari au, bisa-bisa saja. Memperhatikannya, alih karena nasoadongi dihadihana tinggal mai, bisa-bisa begitu. Firman Tuhan yang dikatakannya. Ada banyak sekarang pendeta yang menjadi youtuber, tidak murni untuk memberitakan firman Tuhan. Ada kan pendeta yang jadi youtuber? Itu Muhammad Kece itu youtuber, bukan pendeta sih. Cuma dia mau mengambil keuntungan dari hal-hal yang begini.
Alamun mulu godang pengikutnya, godang subscribe-nya, godang like-nya, godang menonton, lalu dia mendapat uang. Itu tuh tanpa memikirkan bahayanya antara agama Islam dengan agama Kristen. Semakin itu ribut, semakin dia berjaya. Banyak yang menonton dia. Nah, itu dia. Malah sekarang yang sering ditonton orang yang seperti itu, yang konflik. Tapi kalau misalnya renungan-renungan, udahlah, nggak ada di sini, nggak nantang, kan gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lihat, yang banyak orang mempergunakan ayat Alkitab untuk hagiot nih perdagangan, untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Seperti orang Ibrani di sini, bahwa kami dari sananya, dari Abrahamnya telah mengikuti Allah. Bahwa malaikatlah yang paling tinggi. Itu dia pemikiran mereka. Dan mereka perlu dipasangap-pasangap. Sarupa mau dohot si suap bulu. Mulai gereja halak Batak misalnya. Ikon isanjung-sanjung mau. Meludang isanjung-sanjung. Itu salah. Itu salah. Begitulah ini. Jadi Paulus menuliskan Ibrani ini supaya kamu jangan jatuh ke situ, jangan kamu sesat, jangan kamu terbawa arus. Arus sekarang ini bagaimana iman kita, Kamang? Di samping nih hal orang najahat, orang mesti arus COVID-19. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan ketika COVID-19? Apakah kita terbawa arus menjadi malas, tidak beribadah karena live streaming atau yang lain-lain? Itu arus juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu ditekankan saat ini bahwa hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya. Danga dong nasahat tuamai anggo somar hite ibana. Jelas itu. Jadi mari teliti ya Kamang. Kadang hal-hal didok-dokan, ujilah roh itu, roh yang datang kepadamu. Uji, teliti, apakah itu sesuatu kebenaran yang daripada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana pemberitaan kita, Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupanku di Golgota. Jadi orang-orang yang menyesatkan, hati-hati, tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, apakah ini benar? Kemudian kalau tidak benar jangan diikuti. Kalau benar ikuti. Tapi jangan lari daripada yang seperti tadi. Yaitu yang menyatakan bahwa Yesus lebih kecil daripada malaikat. Tapi Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga menjadi anak, firman yang menjadi daging turun ke bumi menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Hanya kepada Dia kita menyembah. Holan ibanado halwauta. Amin. Martang yang mahita. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik itu melalui firman Tuhan di hari ini. Memang sangat singkat, tapi itulah inti kekristenan kami, iman kami, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat. Engkau adalah Allah yang turun ke bumi untuk mengangkat kami menjadi anak-anak terang, anak-anak bagian dari kerajaan surga. Kalau kami mendengar malaikat suruh-suruhan, itu semuanya hanya pemenuhan untuk keselamatan. Kalau kami mendengar para hamba Tuhan, para nabi atau raja-raja, tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Allah di surga. Pada masa zaman sekarang ini, banyak hal yang kami lihat yang bisa bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mengambil keuntungan dari firman Tuhan. Banyak orang yang ingin menjadi penguasa melalui kata-kata firman Tuhan.
atau jabatan di tengah-tengah gereja hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami ketika kami bersekutu di gereja-Mu, bukan untuk diri kami, bukan untuk kehidupan kami di dunia ini, tetapi untuk kerajaan surga. Ketika kerajaan surga itu, kemuliaan-Mu ada di dalam kami, maka kami akan hidup dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, pakai kami supaya penyelamatan-Mu tidak sia-sia di dalam diri kami, tapi itu adalah mujizat atau pelepasan yang sangat besar. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan saat ini yang lemah, yang sakit. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa kepada para jemaat Tuhan yang mencoba menjadi pengabdi di tengah-tengah negara melalui ujian CPNS. Kiranya Engkau yang memilih mereka sesuai dengan kehendak-Mu, supaya negara kami ini bisa berjalan dengan baik dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kalau yang memberkati setiap orang tua yang bekerja, Engkau juga yang memberikan kekuatan, kebijaksanaan, sehingga pekerjaan mereka bisa berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, di mana kami bersekutu, tetap hidup di dalam damai sejahtera. Engkau yang memberikan pertumbuhan kepada yang masih kecil-kecil. Engkau juga yang memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, sehingga mereka menjadi bersukacita di dalam Tuhan dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah setiap rumah tangga. Allah Bapa di surga, ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan kepadamu, kepada manusia, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari demahita. Kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku, damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Kita berdoa menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras Madihita.